Halo semua, perkenalkan nama saya Erina Kreswidianti, NIM A28227079 dari teori 6. Apa itu ATME? ATME adalah singkatan dari absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. ATME merupakan istilah yang digunakan dalam ilmu farmakologi dan toksikologi untuk menggambarkan serangkaian proses biokimia yang terjadi pada suatu zat obat setelah masuk ke dalam tubuh manusia atau hewan. Dan ini merupakan rute perjalanan obatnya. Ada absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Apa sih absorpsi itu? Absorpsi adalah proses masuknya obat ke dalam aliran darah melalui membran atau jaringan tubuh setelah pemberian melalui berbagai rute administrasi seperti oral, intravena, intramuskular, dan lain sebagainya. Proses ini memungkinkan obat untuk mulai bekerja dalam tubuh dan mencapai targetnya. Yang selanjutnya ada distribusi. Distribusi merupakan proses penyebaran obat di dalam tubuh setelah obat masuk ke dalam aliran darah melalui absorpsi, melibatkan distribusi obat ke berbagai jaringan dan organ di tubuh, termasuk otak, hati, ginjal, dan jaringan lainnya. Faktor-faktor seperti sirkulasi darah, permeabilitas jaringan, dan afinitas obat terhadap jaringan mempengaruhi proses distribusi. Dan yang ketiga ada metabolisme. Metabolisme merupakan proses biokimia di dalam tubuh yang mengubah struktur kimia suatu obat. Biasanya melibatkan enzim-enzim di hati atau jaringan lain yang memecah obat menjadi bentuk-bentuk yang lebih mudah dikeluarkan dari tubuh melalui urin atau tinja. Metabolisme obat juga dapat mengubah aktivitas, toksisitas, dan durasi efek suatu obat. Dan yang terakhir ada ekskresi. Ekskresi merupakan proses di mana obat dan metabolitnya dikeluarkan dari tubuh melalui saluran ekskresi seperti ginjal, hati, paru-paru, dan kulit. Proses ekskresi adalah bagian penting dari siklus metabolisme obat karena membantu menghilangkan zat-zat yang tidak diinginkan atau tidak digunakan oleh tubuh. Dan ini adalah contoh pemberian obat. Yang pertama ada oral. Oral adalah metode memberikan obat melalui mulut yang kemudian akan dicerna oleh sistem pencernaan sebelum diserap oleh tubuh, seperti tablet, kapsul, atau cairan obat. Yang kedua ada intravena. Intravena adalah proses memasukkan obat langsung ke dalam aliran darah melalui vena, biasanya dengan menggunakan jarum atau kateter. Dan yang ketiga ada intramuskular, yaitu proses memasukkan obat ke dalam otot menggunakan jarum suntik. Metode ini memungkinkan obat dapat diserap lebih mudah daripada melalui pemberian oral, namun tidak secepat pemberian intravena. Dan yang terakhir ada subkutan, yaitu proses memasukkan obat di bawah kulit dengan menggunakan jarum suntik pendek. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih atas perhatiannya.